2022, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SMA Negeri 1 Cikatamas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Dua orang. Siapa saja? Silvi sama Rika. Oke, Silvi sama Rika. Silvi kenapa? Sakit. Silvi sakit, Rika? Sakit. Rika juga sakit. Oke, ada dua orang teman kalian ya yang tidak sekolah. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian lekas sembuh. Amin. Seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Ananda Royan. Kepada Royan, Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. terima kasih kepada Royan yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan berkah. Oke, sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Kebersihan kelasnya alhamdulillah sudah bersih ya, luar biasa kelas ini sangat semangat dalam kebersihan kelasnya. Boleh kalian persiapkan juga buku catatannya, buku paketnya, terus bukunya atau handphonenya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang dampak-dampak dari ketimpangan sosial. Tapi sebelum kepada materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dari tujuan pembelajaran ya. Dua tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak ketimpangan sosial yang terjadi. Jadi nanti kalian mengidentifikasi. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan analisis dampak ketimpangan sosial dari artikel yang disajikan. Nah, jadi di sini nanti kalian akan mengidentifikasi dulu, terus juga nanti kalian akan melakukan analisis terhadap dampak ketimpangan sosial dari artikel yang Ibu sajikan secara berkelompok. Sampai sana dipahami? Siap? Oke. Terus selanjutnya, sebelum kepada materi, Ibu akan nanya nih, ada yang masih ingat tidak dengan materi pembelajaran kita sebelumnya? Coba, materi kita sebelumnya membahas tentang apa? Tentang bentuk-bentuk dari ketimpangan. Coba sebutkan, bentuk ketimpangan sosial ada berapa? Ada dua. Satu apa? Oke, ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedua? Non ekonomi. Kalau ketimpangan sosial ekonomi ada apa saja? Kaya dan miskin. Yang kedua? Oke, pemilik modal dan buruh. Yang ketiga? Oke, ketimpangan di bidang pembangunan. Yang keempat? Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Sip, bagus. Untuk ketimpangan non ekonomi apa saja? Pendidikan. Yang kedua? Apa? Ketimpangan antara budaya lokal dengan budaya global. Kalau yang ketiga? Kesehatan. Yang keempat? Oke, ketimpangan gender. Good job. Berarti kalian semua sudah paham dan masih ingat ya. Oke, boleh tepuk tangan dong kita. Ibu akan menginformasikan tentang metode pembelajaran kita dan tentang bentuk penilaiannya. Nah, untuk metode pembelajarannya, seperti biasa kita akan belajar menggunakan metode diskusi dan metode presentasi. Untuk bentuk penilaiannya sama seperti yang kemarin-kemarin atau pertemuan sebelumnya, kita ada bentuk penilaian 3 pranaskah. Nanti akan Ibu mulai dari proses kita selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Terus juga ada penilaian pengetahuan. Itu penilaian pengetahuan itu dari proses nanti di akhir ya. Terus nanti juga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan diambil dari penilaian kelompok berupa LKPD dan presentasi. Bisa dipahami sampai sana? Ada tes yang harus kalian kerjakan dalam bentuk link di Google Form. Linknya sudah Ibu bagikan di grupnya. Sudah? Ada? Oke. Ibu akan kasih waktu kepada kalian untuk bisa mengerjakan itu. Silahkan boleh dikerjakan dari sekarang. Linknya yang Google ya. Kalau yang kesulitan membuka boleh angkat tangan, Ibu bantu.
Oleh itu berupa tes kalian, tes awalan yang akan menguji sejauh mana kalian sudah memahami atau punya bekal sejauh mana tentang materi yang akan kita belajar. Jadi kalau misalkan tadi ada beberapa kegiatan kalian yang bilang, kok saya belum ngerti ya, yang ini kenapa? Tidak apa-apa, kenapa? Karena belum belajar. Tapi kalau misalkan kalian tadi sudah bisa mengerjakan soalnya, berarti wow, the best, ya, amazing. Berarti kalian pengetahuannya luar biasa. Sosiologi, semangat, sosiologi. Kita mau tanya. Nah, di sini buat kalian lihat ada amati tayangan video itu. Jadi nanti kalian secara sama amati tayangan video di bawah, ya, yang akan ditampilkan. Terus nanti ada satu pertanyaan yang tidak terlalu sulit, tapi juga tidak gampang, yang bisa dijawab oleh kalian. Boleh? Dipahami ya? Oke. Boleh dimulai.สวัสดีค่ะน้องพ่อค่ะ นะมีบัตรไหมเนี่ยจ่ายด้วยบัตรบริการก็ได้นะ แต่แม่คนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก ไอ้ปางจะซื้อนมไปฝากลูกเหรอ เอาไปเถอะฉันให้ ใจจ้ะขอบใจจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรหรอก ถ้าหนูทำงานได้เมื่อไหร่หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆนะคะรักแม่ที่สุดในโลกเลย Sudah perhatikan tayangan video tadi? Sudah. Oke, coba. Di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan tentang tayangan video tersebut? Kira-kira. Coba. Siapa yang mau? Oke, mulai Asri. Kemiskinan menimbulkan tindakan kriminal. Oke. Ada tindakan kriminal tadi? Kira-kira. Contohnya, dari video tersebut tindakan seorang ibu ingin mencuri susu terpaksa untuk membagi makanan. Oh gitu. Berarti tadi terlihat secara sekilas. Berarti Asri fokus ya. Ada mau terjadikan kriminalitas meskipun memang belum terjadi ya. Ada lagi nggak selain ini? Sudah? Oke. Oke, tepuk tangan dong buat Asri. Oke. Terima kasih ya. Asri sudah mengungkapkan dari satu poin yang sudah dikemukakan dari adanya dampak di manusia. Oke, selain Asri ada lagi yang mengungkapkan tentang ini? Ada tidak? Oke, boleh Sakti. Mangga. Kita itu harus punya rasa empati terhadap seseorang yang tidak berkecukupan. Tadi rasa empatinya ditunjukkan oleh siapa? Si paman yang memberikan susu untuk ibu yang ingin memberikan susu itu kepada anaknya. Oke, sip. Terima kasih juga. Nah, ibu akan jelaskan sedikit dari video tadi. Nah, ini ditunjukkan ada seorang ibu yang sudah pada berjuang mati-matian sudah demi bagian anaknya. Dimana tadi bisa dilihat dari kemiskinan yang ada pada diri seorang ibu itu bisa melakukan apapun karena keterbatasannya. Tadi ada kriminalitas. Meskipun si ibu belum menjadi melakukan kriminalitas, tapi sudah ada niat. Berarti mau ya. Terus juga tadi ada yang muda, ada anak kecil yang melihat teman seusianya bisa memberikan nenek selain ada yang muda dengan kegiatannya. Ada. Itu juga termasuk ke dalam dampak dari kegiatan sosial. Di mana ada seorang anak yang merasa iri atau cemburu melihat keadaan temannya yang merasa lebih tertinggi daripada dia. Nah, gitu. Bisa dipahami sampai sana? Ya. Jadi itu adalah video yang ditunjukkan adanya suatu dampak dari adanya ini. Ibu akan coba menjelaskan lagi biar kalian lebih paham apa saja sih dampak dari ketimpangan sosial itu. Dampak negatif di sini ada berapa poin? Ada 6. Yang pertama ada melemahnya minat wirausaha, ada diskriminasi, kecemburuan, konflik kriminalitas dan terjadinya monopoli. Yang pertama kita akan bahas tentang melemahnya minat untuk wirausaha. Memang cenderung di zaman sekarang itu banyak anggota atau remaja itu lebih cenderung nyari aman. Dari aman dalam artian apa? Mereka itu lebih pengen bekerja. Kenapa? Lebih aman. Kalau yang namanya usaha itu kadang ada bangkrutnya, benar nggak? Ya, ada up and down-nya. Kadang di atas, kadang di bawah. Makanya banyak sekali orang-orang atau generasi muda itu nggak mau mengambil resiko tersebut. Dan juga tadi tidak punya modal. Ya, terbatas berarti kita sama modalnya. Kalau kita modalnya besar, kamu nggak apa-apa, kita buka usaha begini juga, kita buka usaha yang lain, benar kan? Tapi ketika kita punya modal pas-pasan, gimana mau buka usaha yang lain? Uang kemarin aja rugi. Benar tidak? Nah, melemahnya minat wirausaha kalian itu terjadi juga karena
pengaruh dari adanya monopoli. Monopoli itu apa? Kalian pernah lihat atau pernah main permainan monopoli tidak? Nah, Ya kan? Permainan monopoli itu kan gimana kalau kalian tuh kalau punya uang, berarti kita beli aset ya, kan? Kalau nggak punya uang bisa beli aset Tidak. Kalau bisa kan? Dengan kita punya uang, itu kan kita harus main permainan tersebut dengan cara mungkin membeli, dengan cara kita menangkan apa dan sebagainya. Nah, di kehidupan nyata monopoli itu ada. Di mana monopoli itu berarti ada beberapa orang atau kalangan yang bisa memegang kendali seluruh bidang di kehidupan Indonesia atau masyarakat. Contoh, memegang kendali dalam bidang apa? Ekonomi, hukum, politik, dan itu biasanya orang-orang yang berkuasa. Contohnya, misalkan apa? Menjamunya mall besar, menjamunya Indomaret, Alfamart di desa-desa kecil. Coba lihat, Cika Thomas, berapa Alfamart yang ada di sini? Dua argumen. Satunya di Citundun kan, satunya lagi di meskipun namanya Smesco ya. Tapi kan itu Alfamart kan. Alfamart itu ada dua desa kecil loh, yang notabene Cika Thomas jauh dari kota Tasik. Tapi ada, gitu kan. Nah, kalian pernah berpikir tidak sih siapa sih pemilik Alfamart? Itu memberikan suatu dampak positif apa negatif? Hah? Ada positif, ada negatif. Oke, kita ambil positifnya. Positifnya bisa belajar dengan mudah, ya kan? Banyak diskonan, bener tuh. Yang itu diburu oleh ibu-ibu seperti ibu juga ya. Ataupun kalian beli sabun, beli barang itu kan. Tapi negatifnya apa? Negatifnya itu bisa membungkam para masyarakat yang punya usaha kecil seperti warung. Yang tadinya ibu misalkan belanja sabun Kawaru, tapi kan ayeuna ke Alfamart ningalian sugan ayam promo kan gitu bahasanya. Nah itu monopoli artinya. Berarti ya kaya akan semakin kaya, miskin akan semakin miskin. Itu biasanya terbentuk dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh siapa bu? Oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan dan kendali. Selanjutnya kita balik lagi ke yang tadi. Terus ada diskriminasi sama kecemburuan. Kalau diskriminasi ada yang tahu tidak? Diskriminasi itu berarti ketika kalian merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang, itu diskriminasi. Ya. Terus kalau kecemburuan apa? Jadi kalau cemburu itu adanya perasaan tidak suka terhadap kondisi orang lain yang biasanya lebih. Kira-kira kalian cemburu kepada orang yang lebih apa? Lebih pintar, lebih senang, lebih bahagia. Dampak selanjutnya ada konflik. Apa itu konflik? Perbedaan atau pertentangan. Kalau bahasa Sundanya mah berantem atau ya berantem bahasa Indonesia kayaknya gelut berantem gitu kan, itu yang namanya konflik. Terus selanjutnya ada kriminalitas. Ini juga tadi dibahas di video kan, ada munculnya suatu kriminalitas. Emang kriminalitas itu apa? Kejahatan yang muncul karena kondisi tertentu, misalkan kurangnya ekonomi, kurangnya iman, kurang pendidikan. Dampak negatif itu kan ada satu, melemahnya kira-kira yang kedua diskriminasi, ada tidak dampak positif dari adanya ketimpangan sosial? Ada tidak? Ada tidak menurut kalian? Coba jawab ada atau tidak? Ada. Kita lihat ya, ada tidak ya? Nah, ternyata sarangnya katanya ya. Ada loh dampak positif dari ketimpangan. Emang ada segala sesuatu hal yang terjadi di masyarakat atau di kehidupan manusia pasti ada positif ya nih. Positifnya di sini secara singkat ibu lihat bacakan. Ada stimulus bagi beberapa wilayah. Dengan adanya ketimpangan berarti ada daerah yang maju dan ada daerah yang tidak maju. Nah, bagi daerah yang tidak maju itu akan mencoba berlari mengejar ketertinggalannya. Itu maksudnya. Terus ada juga menemukan rasa empati. Nah, tadi kan kata Septian Bu, adanya rasa empati dari orang sekitar. Berarti dengan adanya ketimpangan itu membuat diri kalian semakin peduli terhadap orang sekitar. Gitu. Terus meminimalisir mental individual basic Papua ini. Dengan adanya ketimpangan sosial ternyata bisa membuat diri kalian menjadi seseorang yang selalu berusaha mengejar impian kalian. Selanjutnya, mengajarkan pada masyarakat mengenai kehidupan yang beragam. Jadi dengan adanya ketimpangan sosial mengajarkan kalian akan hidup artinya beragam. Beragam itu berarti apa? Banyak macamnya. Ternyata nih Bu, dengan ketimpangan sosial saya menyadari bahwa setelah saya ternyata masih ada orang-orang lain di bawah saya. Ternyata saya itu selama ini merasa diri saya
saya miskin gara-gara gak punya iPhone. Ternyata ada teman saya yang lebih miskin lagi gak punya handphone. Ternyata ada teman saya lagi yang gak punya rumah, gak jajannya cuma sehari sehari. Nah, dengan adanya ketimpangan itu membuat kita berpikir bahwa ternyata itu berarti gak hanya kalian terus, ternyata ada juga yang di bawah kalian ataupun di atas kalian. Terus yang merasa diri kalian kaya jangan sombong, hei, gitu kan? Ternyata di atas kalian di posisi kalian itu maka ada di atasnya lagi. Selanjutnya, mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur. Ini poin utama dari ketimpangan sosial, dampak positif. Jadi biar kalian menjadi lebih banyak bersyukur terhadap apa yang kalian sudah bersyukurkah hari ini? Sudah? Coba kita ucapkan hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillah. Terima kasih segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kalian semua ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sana untuk materi yang sudah Ibu sampaikan? Tidak? Cukup? Oke. Untuk selanjutnya berarti ini ada daftar kelompok. Di sini kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4. Ibu sudah bikin atau Ibu sudah membuat daftar 4 kelompok secara relevan ya. Kalian kumpul dulu boleh sama teman kelompoknya ya? Boleh? Sudah kumpul? Sudah. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, aku dia ada di sana, kelompok 3, kelompok 4, sip. Untuk selanjutnya, setelah kalian duduk per kelompok, Ibu punya LKPD kepada kalian di sini ya. Ada LKPD yang nanti akan dibagikan kepada setiap kelompok. Di dalam LKPD ada suruhan yang harus kalian kerjakan atau selesaikan. Ada 3 pertanyaan. Nanti kalian baca saja pertanyaannya. Terus suruhannya kalian harus menganalisis dari artikel yang disajikan. Di sini Ibu menyajikan ada 2 artikel ya. Di sini kan ada artikel 1, bisa dilihat ya judulnya tentang ini. Terus ada artikel yang kedua. Nah, ini tentang BPJS dirawat di parkiran dan pemakaman. Nanti Ibu akan secara acak membagikan artikelnya. Terus kalian coba baca artikelnya dan kalian analisis sesuai dengan suruhan yang ada di LKPD. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke, nanti kalau ada pertanyaan setelah kalian diskusi boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau ditanyakan Ibu, boleh langsung ditanyakan ya. Silakan boleh langsung memulai kegiatan diskusi. Bagaimana dampak yang terjadi berdasarkan artikel tersebut? Ada bukan kelompok sampai 4. Berarti Ibu akan
Mei. Oke, sebentar ya. Tadi lihat di sini ada dua ya, hanya ada dua. Ada dua artikel berarti. Jadi nanti kalau yang pilihnya angka 1 berarti kelompok yang membahas artikel 1 boleh gitu. Kalau yang tampilnya 2 berarti artikel kedua itu boleh siapapun yang mau gitu ya. Dan untuk presentasi. Oke, siap? Ya, kita mulai aja. Oke, yang membahas artikel 1. Oke, tuh. Coba yang membahas artikel 1 itu ada kelompok 1 sama kelompok 3. Oke, boleh siapapun dulu yang mau maju ke depan, yuk angkat tangannya. Siapa yang mau antara kelompok 1 dan kelompok 3 yang mau maju ke depan presentasi? Boleh? Oke. Boleh coba maju ke depan. Boleh dimulai dengan salam perkenalan diri nanti diceritakan secara singkat tentang artikel tersebut, baru dipaparkan tentang isi dari analisis ya. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andre, saya dari kelompok 1. Dan ini ada teman saya yang bernama Nama saya Rayandi. Ya. Dan saya Nia. Ya. Kami di sini akan mempresentasikan artikel tentang mirisnya ayah di Garut mereka curi HP agar anaknya bisa belajar online. Ya, boleh. Untuk artikel 1, judulnya miris ayah di Garut mereka curi HP agar anaknya bisa belajar online. Saya ceritakan lebih singkat ya. Ajang melakukan hal itu atau seorang ayah melakukan pencurian hanya semata-mata untuk keperluan anaknya yang baru masuk menjadi siswa baru di MTSN Garut dalam proses belajar secara daring. Diketahui dalam 1 bulan terakhir, anak yang berusia 13 tahun terlambat dalam mengerjakan tugas sekolah yang dilakukan secara daring alias online. Akibat ketidakmampuannya menyediakan fasilitas handphone smartphone tersebut. Bagaimana dampak ketimpangan sosial yang terjadi berdasarkan artikel tersebut? Kriminalitas dan tindakan pencurian yang dilakukan oleh seorang ayah yang membutuhkan anaknya. Apa dampak ketimpangan sosial pada artikel tersebut dapat terjadi? Faktor penyebab kebutuhan ekonomi mendesak kurang iman seorang ayah karena faktor ekonomi. Oke, boleh. Selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah ketimpangan yang terdapat pada artikel agar dampak ketimpangan sosial yang terjadi dapat diatasi. Pertama, harus menjadi manusia yang bersyukur, itu dari pihak diri sendiri. Kemudian dari masyarakat harus menunjukkan sifat empati terhadap sesama dan sekitar. Kedua, menunjukkan sifat filantropi sosial, yaitu menunjukkan sifat kerendahan hati, contohnya bisa saling memberi makanan atau bahan pokok, membantu bila ada kesusahan. Dan ketiga, peduli terhadap sekitar. Sudah? Boleh. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Yang mau maju ke depan. Boleh mungkin dari teman-teman semua dari kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapannya terhadap hasil presentasi dari kelompok 1 ini, boleh langsung acungkan tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, izin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kriminalitas pencurian tersebut tidak terulangi lagi walaupun dalam keadaan terdesak? Oke, tepuk tangan lagi dong untuk pertanyaan dari itu pertanyaan tadi sangat luar biasa ya. Ibu boleh ulang lagi ya pertanyaannya tadi, bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar kriminalitas tersebut tidak terjadi kembali meskipun keadaan kita dalam kondisi yang terdesak? Coba boleh dijawab oleh siapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa pertama harus menjadi manusia yang bersyukur, kemudian menumbuhkan sifat empati terhadap sesama, kedua menumbuhkan sifat filantropi sosial, menumbuhkan sifat kerendahan hati, saling membantu atau memberi bahan makanan pokok, membantu bila ada sesuatu kesalahan, dan ketiga peduli terhadap sekitar. Pencurian itu termasuk tindakan kriminalitas yang salah, dan yang salah akan tetap salah dan tidak bisa dibenarkan, maka tidak bisa diulangi lagi dan tidak perlu melakukan pencurian bila memang terdesak. Dalam kondisi apapun.
ya. Oke, sip, terima kasih ya. Jawabannya tadi juga luar biasa bahwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi terdesak sekalipun yang namanya pencurian tidak ada yang halal ya. Dimana yang namanya kita mencuri yang bukan hak kita itu haram. Artinya berarti tidak ada pelabelan halal dalam segala apapun. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya bahwa tingkatkan rasa bersyukur. Dimana kalau misalkan kalian merasa bersyukur dimanapun kalian berada dengan kondisi apapun, insya Allah dengan dalam kondisi terdesak bagaimanapun atau segimanapun juga pasti tidak bisa ya dicuri. Gitu. Bisa dipahami, Ma? Semuanya sudah jelas? Jelas. Oke. Terima kasih untuk kelompok ini, boleh ditutup untuk presentasinya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukkan lagi. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya berarti kelompok yang membahas artikel kedua. Boleh raiskan atau angkat tangan kelompok mana? Boleh, sip, luar biasa. Enggak, boleh di maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maulana dan ini kawan-kawan saya dari kelompok 2. Yang satu namanya Septiani, Naswa dan Wida. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang artikel yang kami cari di internet. Artikel tersebut berjudul Cerita pasien BPJS dirawat di parkiran dan ruangannya sangat gelap. Dilansir dari BPK.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Putra Mukti bercerita bahwa pernah ada fasilitas kesehatan yang melakukan diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS. Pasien BPJS di ruangan yang bawah, ruangan di gedung tidak ada AC, disebabkan dengan parkir dan pengap. Padahal pasien yang lain di BPJS ini tidak seperti itu. Kita kasih peringatan untuk ukuran saat ditertulis di kantor BPJS. Merupakan salah satu tindakan yang umumnya dilakukan oleh oknum perawat atau dokter rumah sakit yang kurang mengerti akan hak pasien yang menggunakan kartu BPJS. Padahal pasien pengguna BPJS berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Ketimpangan sosial dampaknya itu adalah adanya sikap diskriminasi terhadap pasien BPJS yang dianaktirikan oleh oknum rumah sakit. Dan kebayang nggak sih itu dirawat di ruang di parkiran, yang parkiran itu seharusnya itu dijadikan tempat penyimpanan kendaraan, bukan dijadikan untuk sebagai ruang rawat. Dan itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh oknum rumah sakit. Tidak sedikit rumah sakit yang melakukan diskriminasi kepada pasien, terutama pada pasien BPJS ini. Dan ketimpangan itu terjadi karena pasien BPJS ini hanya bergantung kepada kartu yang diberikan oleh pemerintah. Dan karena BPJS kerap tidak membayar lain tagihannya rumah sakit, jadi ini menjadi si pasien BPJS ini dianaktirikan. Penanganan yang lambat, padahal pasien BPJS pun itu wajib hukumnya diberi layanan dengan layak, diberikan pelayanan kesehatan dengan layak. Untuk solusinya sendiri yaitu kepada pemerintah agar bertindak tegas dan memberikan teguran yang keras untuk rumah sakit yang mendiskriminasi atau yang bersikap diskriminasi kepada pasien, terutama pada pasien BPJS. Di sini kami memperlihatkan tayangan yang oknum negara yang memarahi rumah sakit yang mendiskriminasi pasien yang menggunakan BPJS. Sekian presentasi dari kami. Untuk kalian yang mau bertanya silakan sebelum kami menutup ini presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3. Apa pengaruh bagi pasien BPJS yang tidak dapat penanganan secara cepat? Untuk pasien yang mendapatkan penanganan di akhir atau tidak mendapatkan penanganan secara cepat akan mengakibatkan pasien itu memburuk. Dan lebih fatalnya lagi
kalian sang pasien. Begitu bisa dipahami? Ya. Yang namanya pasien itu kan manusia, berarti manusia punya hak yang sama. Artinya mau dia miskin, mau dia BPJS, mau dia tidak BPJS, ketika sakit datang ke rumah sakit memerlukan penanganan yang cepat. Gitu. Berarti tapi biasanya memang dari beberapa kasus atau dari artikel ini juga karena adanya kelas-kelas BPJS itu ada kelas reguler, kelas VIP dan sebagainya itu menyebabkan adanya perbedaan pelayanan. Bisa dipahami semuanya? Sudah ya? Sudah? Oke, boleh ditutup. Dan presentasi dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam berbicara ataupun apapun itu. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke, pada loyo nih, Ibu kasih suntikan semangat dulu ya. Sosiologi. Semangat. Sosiologi. Selanjutnya boleh dikumpulkan untuk LKPD kalian. Untuk selanjutnya, Ibu ada post-test dulu. Ini post-testnya sebenarnya bentuk soalnya masih sama seperti pre-test yang tadi. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada yang tadi. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang dampak ketimpangan sosial. Boleh dipersiapkan dulu handphonenya masing-masing ya. Untuk linknya masih link yang sama, kalian boleh langsung kerjakan link post-testnya. Boleh, silakan ya. Selesai semuanya? Sudah selesai prosesnya. Oke, nanti sama Ibu akan dilihat berapa hasil dari proses. Mudah-mudahan ada tindakan dari hasil prioritas kalian yang tadi ya. Selanjutnya Ibu ingin kita semua menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang dampak dari ketimpangan sosial. Di mana dampak itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Coba siapa yang mau menyebutkan apa saja dampak negatif dari ketimpangan sosial? Angkat tangan. Oke, boleh Asri. Dampak negatif ketimpangan sosial: 1. Melemahnya minat berwirausaha. 2. Diskriminasi sosial. 3. Kecemburuan sosial, konflik sosial, kriminalitas, dan monopoli. Oke, sih, tepuk tangan dulu. Apa dampak positif yang bisa kalian ambil dari adanya ketimpangan sosial? Siapa? Oke, Nashwa boleh. Menumbuhkan rasa empati. Oke, terus? Lebih banyak bersyukur Dan? mencoba untuk berusaha lagi. Oke, sip, tepuk tangan lagi buat Nashwa. Tadi ada 3 yang di-highlight dari Nashwa dampak positifnya. Di antaranya menumbuhkan rasa empati. Betul. Dan juga ini terus selalu berusaha. Pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan kegiatan refleksi atau bagaimana sih perasaan kalian tentang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, namun akan dilakukan dalam aplikasi Mending. Boleh persiapkan lagi handphone kalian ya. Ada linknya, sudah Ibu kirimkan ke dalam grup kalian. Tulis perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Di sana sudah ada beberapa hasil refleksi kita hari ini. Di sana ada kata senang yang tercetak tebal ya, lebih besar ya. Berarti di sana paling banyaknya senang. Ada yang seru dan menyenangkan, sangat berkesan, sedikit senang. Oh, sedikit senang berarti banyak sedih gitu ya. Senang sekali, aduh, alhamdulillah senang sekali. Berarti dari keseluruhan ini kegiatan yang dilakukan pada hari ini membuat kalian senang, menyenangkan, bahagia. Oke, benar seperti itu? Benar. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan kepada kalian itu selalu senantiasa menyebarkan energi positif ya. Amin. Setelah kita melakukan refleksi, Ibu akan menginformasikan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Kita masih belajar tentang ketimpangan sosial, namun subbab yang baru yaitu tentang sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Sikap kritis itu apa Bu? Berarti solusi atau bagaimana cara yang harus kita lakukan
untuk bisa menyelesaikan sebuah ketimpangan. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, boleh kita tutup pembelajaran ini yang akan dipimpin oleh Royan kembali ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum ibu tutup pembelajaran ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang telah ibu lakukan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi